Saya lihat Bapak berkeliling ke berbagai daerah di tanah air sangat masif ya, dengan hadir di depan massa cukup lama dalam sekali pertemuan. Itu bagaimana mengatur stamina dan power Anda gitu. Saya bisa tidur di mana saja, walaupun sebentar, seperempat jam saya bisa tidur. Itulah. Di mobil saya tidur, di pesawat saya tidur, di helikopter saya tidur. Begitu ada kesempatan saya tidur, istirahat, recharge. Kemudian saya minum kopi. Orang biasanya agak menghindari kopi kan untuk kesehatan katanya. Bapak justru saya justru butuh kopi, Pak. Bapak mengikuti perkembangan hasil survei belakangan ini? Saya sepintas ya, karena survei di Indonesia itu kita harus tanya itu yang bayar siapa, ya kan? Karena survei itu kan industri, Pak. Iya kan? Ada orang yang hidup jualan survei gitu loh. Jadi ini yang repot kadang-kadang, karena dia hidup jualan, ya ke klien dia harus kasih berita bagus, ya kan? Ke klien supaya ada harapan dan kontraknya diperpanjang terus gitu loh. Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Bapak dan Pak Hatta meningkat dalam in growing lah gitu ya. Walaupun belum bisa mengalahkan kompetitor Bapak, katanya begitu. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Ya itu, saya bilang saya kok Anda termasuk yang a priori terhadap hasil survei? saya punya pertimbangan sendiri, saya punya hitungan sendiri, dan sekarang sudah mulai kelihatan kan, walaupun itu survei-survei dari pihak yang bukan pro kita, tetap aja mengakui bahwa kita terus momentumnya naik terus. Ya. Buat orang-orang yang tidak mengetahui perjalanan sejarah atau tidak mengikuti perjalanan sejarah politik Pak Prabowo dan Jokowi, Pak Jokowi, itu mungkin nggak paham sebelumnya Bapak dan Pak Jokowi ada di di sisi yang sama melakukan perjuangan politik. Boleh cerita nggak Pak sama kita? Bagaimana sesungguhnya awal pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi? Saya ini kan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia ya, pedagang pasar. Dan pedagang pasar ini selalu dikerjain oleh perusahaan besar kerjasama dengan Pemda di mana-mana, iya kan? Kemudian mereka sering digusur, sering alasan pasar ini kotor, tua, jorok, harus di develop baru. Begitu di develop baru, penghuni yang lama nggak mampu masuk bayar. Ini klasik terjadi. Dan modusnya selalu kalau mau bangun pasar baru, yang lama itu terjadi kebakaran. Ini sudah klasik. Kalau tidak salah statistiknya adalah di seluruh Indonesia itu tiap bulan satu kebakaran di pasar. Nah, saya dengar di Solo ada seorang wali kota yang berhasil memindahkan dengan baik. Saya tertarik. Perjalanan lanjut. Kemudian tibalah pilkada gubernur DKI, kalau nggak salah itu 2012. Kemudian mencari-cari tokoh. Ya waktu itu sebetulnya partai saya sudah mau dukung Pak Fauzi Bowo. Dan waktu itu kan saya masih punya semacam kerjasama dengan PDIP, iya kan? Saya punya perjanjian tertulis, jadi saya berpikir, dan di banyak tempat kita juga sebenarnya kerjasama dengan PDIP. Pak Jokowi kader PDIP, tetapi saya dengar PDIP juga tidak mencalonkan dia. Baru akhirnya saya ke Ibu Mega, saya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung Jokowi, dan akhirnya kita juga cari wakilnya. Terjadilah itu, Jokowi dengan saudara Basuki
Jadi mastermind-nya sebenarnya Bapak. si siapa namanya Ahok itu. Ya, ya. Iya, mastermind-nya adalah Bapak Jokowi. Ya, saya nggak mau ngaku mastermind tapi begitulah kejadiannya. Jadi saya menggagas karena desakan anak muda ingin suatu wajah baru, dan kita lihat saya juga waktu itu ya saya terkesan juga ke situ, ke arah mungkin we need a new leader untuk Jakarta gitu loh. Indian, Bapak kemudian berkompetisi dengan dia. In the end kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya manusia kan punya perasaan. Ya tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Iya kan?